لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dan tentang ad-dukhan ini juga sudah Allah Subhanahu wa taala maktubkan di dalam Al-Qur'an. Secara khusus Allah menyebutnya di dalam surat ad-dukhan, di mana ad-dukhan ini artinya adalah kabut asap. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang fenomena ad-dukhan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fartakib yauma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghsha an-nas hadha 'adzabun alim rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, yaitu artinya fartakib, maka tunggulah apa yang diminta oleh Allah untuk kita tunggu. Yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, hari ketika langit membawa kabut yang tampak sangat jelas. Di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fenomena dukhan ini sudah pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah SAW, yang terjadi kepada orang-orang Quraisy. Namun sebagian besar daripada ulama tafsir menyebutkan bahwa fenomena dukhan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah fenomena yang kelak akan terjadi di akhir zaman, di mana bumi ini akan diliputi yaghshan nas, diliputi oleh kabut asap yang begitu sangat tebal, kelam, pekat. Bahkan selama 40 hari kita tidak akan melihat cahaya matahari. Saking gelapnya pada masa itu, kita tidak bisa melihat telapak tangan kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang menyebabkan dukhan ini? Karena tidak ada satupun dari peristiwa di akhir zaman kecuali semuanya relevan, berkesesuaian dengan fenomena alam yang terjadi di alam semesta ini. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, dan semuanya terjadi karena sebab dan akibat. Jadi tetap hukum kausalitas berlaku. Hukum sebab akibat itu tetap berlaku. Dan ini sebenarnya juga menjadi satu fenomena alam yang sesungguhnya juga secara saintifik, secara penelitian itu juga sudah diketahui bahwa bumi ini akan diselimuti oleh kabut tebal. Dan fakta ini sesungguhnya bukan hanya diyakini oleh orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang non-muslim sekalipun, di mana mereka mengetahui ilmu tentang geologi, geografi, dan juga tentang antariksa, mereka juga telah meyakini ini jauh 40 tahun yang silam bahwa bumi ini akan mengalami masa ini.
Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan terjadinya dukhan? Ini yang mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Karena dukhan ini disebabkan oleh bumi ini akan dihujani oleh meteor-meteor Bapak Ibu sekalian, dan itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil dan lain sebagainya di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bumi ini akan dihujani oleh batu. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita mendengar ada hujan es di Arab Saudi, di beberapa negara itu biasa. Namun yang dahsyat nanti di akhir zaman bahwa bumi ini akan dihujani oleh meteor Bapak Ibu sekalian. Karenanya sejak 40 tahun yang silam sudah diketahui kemana arah gerak daripada bumi kita ini, bahwa bumi kita ini bergerak ke arus sungai meteor Bapak Ibu sekalian. Dan yang mengkhawatirkan dari meteor ini adalah bahwa ketika meteor itu berhasil memasuki atmosfer bumi, perlindungan bumi, kalau kemudian berhasil masuk, efeknya begitu sangat besar. Jika meteor ini jatuhnya ke kutub utara atau ke selatan Bapak Ibu sekalian, maka kutub akan mencair dan akan terjadi kenaikan air laut, sehingga akan banyak negeri-negeri yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika meteor ini jatuh ke laut, akan menyebabkan gelombang tsunami yang paling kurangnya itu sekitar 200 meter ketinggiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ke kutub akan mencair Pak. Kenaikan air laut minimal 7 meter. Akan banyak negeri yang akan ditenggelamkan. Jakarta itu sudah dipastikan akan tenggelam, karena sekarang saja posisi Jakarta sudah berada di bawah laut Bapak Ibu sekalian daratannya. Akan banyak negeri yang akan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Nanti juga berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika jatuhnya ke laut, gelombang tsunami ketinggiannya 200 meter akan terjadi. Dan jika meteor ini jatuh ke permukaan tanah, inilah yang akan menyebabkan dukhan. Karena radiasi efek daripada meteor jatuh ke permukaan tanah itu menghasilkan ledakan yang begitu sangat dahsyat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Efeknya apa Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ledakan dari meteor ini bisa menghanguskan, bisa membakar, bahkan radiasinya akan menyebabkan wajah orang-orang kafir Bapak Ibu sekalian, orang-orang munafik itu akan berubah menjadi jelek Bapak Ibu sekalian. Sedangkan orang-orang yang beriman, kata Nabi Muhammad, pada masa itu mereka hanya seperti terkena zukam. Apa itu zukam? Zukam itu flu atau demam. Dan ini menjadi khususiat bagi orang-orang yang beriman. Tapi pertanyaannya, apakah berlaku kepada setiap orang? Tidak. Hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang di masa fitnah mereka telah membekali diri mereka dengan amal soleh. Pada masa itu amal soleh mereka sangat berfungsi Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi kapan, kata Rasul? Idza zaharat, ketika telah bermunculan. Yang pertama apa? Biduan-biduan wanita, merajalela perzinahan, merajalela minuman khamar. Ketika masa itu telah engkau jumpai, maka masa di mana bumi ini akan diselimuti oleh kabut tebal, Bapak Ibu sekalian, akan terjadi. Dan masa kita hari ini begitu sangat jelas fenomena itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Apakah kita kemudian lari dari kenyataan ini? Kita tidak bisa lari, karena semua itu sudah digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Dan efek dari dukhan ini juga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah akan nyambung nanti dengan tanda berikutnya. Karena bumi ini akan mengalami musim panas yang begitu sangat berkepanjangan. Bahkan dalam keterangan itu disebutkan 3 tahun bumi ini akan mengalami musim kemarau yang begitu sangat panjang, di mana tahun pertama sepertiga hujan akan ditahan oleh Allah, tahun kedua 2/3 hujan akan ditahan oleh Allah, tahun ketiga sama sekali tidak akan ada hujan. Dan kita bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika bumi ini tidak lagi diguyur oleh air hujan, tanaman akan mati, binatang ternak juga akan mati. Krisis pangan ada di mana-mana, makanan menjadi sulit. Kalau makanan menjadi sulit, manusia kelaparan. Dan dalam keadaan lapar, manusia bisa buas dan beringas Bapak Ibu sekalian. Karenanya huru-hara akan terjadi Bapak Ibu. Bahkan seorang tetangga, kata Nabi Muhammad, akan berani membunuh tetangganya demi memperebutkan roti. Dan sekali lagi di masa-masa sulit itu, amal kita begitu sangat membantu kita. Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang bisa kami makan pada masa itu?" Apa kata Nabi Muhammad? Dan kita berterima kasih kepada sahabat yang telah bertanya kepada Rasul tentang apa yang bisa kita makan pada masa itu. Rasul bersabda, perbanyak zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika kalian niatkan untuk makan, hilang lapar kalian. Jika kalian niatkan untuk minum, hilang dahaga kalian, kata Rasul. Tapi pertanyaannya kembali, apakah berlaku kepada setiap orang? Tidak. Tapi bagi orang-orang yang di masa-masa fitnah telah mempersiapkan diri mereka dengan iman dan amal saleh, badiru bil amal, dan itu adalah masa kita hari ini kaum muslimin dan muslimat. Dukhan, kalau dalam ilmu yang kemudian ada pada saat ini, di masa itu Bapak Ibu sekalian, 40 hari kita tidak akan melihat cahaya matahari. Namun dalam kurun 1 tahun, bumi ini udaranya sudah tercemar Bapak Ibu sekalian. Karenanya kalau kita lihat di dalam tayangan-tayangan sains hari ini, mereka sudah memperkirakan peristiwa itu Bapak Ibu sejak 40 tahun yang silam, dan beberapa negara sudah mempersiapkan diri mereka dengan membuat bunker di bawah tanah mereka Bapak Ibu sekalian. Di Amerika itu ada satu bunker muatannya untuk 500.000 orang, sudah disiapkan persediaan makanan untuk 1 tahun. Termasuk di Jerman, Rusia juga mereka mempersiapkannya. Singapura juga demikian. Hanya Indonesia yang aman-aman aja. Karena ketawakalan orang Indonesia ini cukup tinggi. Tapi pertanyaan, apakah kemudian tempat perlindungan mereka itu bisa dikatakan aman? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Meskipun mereka bersembunyi, walau kana fi burujin musyayyada, berada di tempat yang sangat rapat, yang sangat aman menurut mereka, tidak akan aman jika Allah kemudian berkata. Karena di masa itu yang bisa menyelamatkan kita sekali lagi iman dan amal saleh, tidak ada selain daripada itu. Karenanya sebelum dukhan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada waktu bagi kita hari ini kecuali berbanyak amal saleh. Dan juga efek daripada meteor yang jatuh ke permukaan bumi ini apa? Semua teknologi yang hari ini kita banggakan ini Bapak Ibu sekalian, yang hari ini kita elu-elukan, semuanya akan musnah. Dan Rasul sudah memberikan isyarat itu kepada kita, summa uttum min haitsu bada'tum. Kemudian kalian akan kembali ke titik di mana kalian mulai, kata Rasul. Kita akan kembali ke zaman batu Bapak Ibu sekalian, di mana tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi kemudian alat-alat canggih hari ini. Kendaraan kita barangkali fisiknya masih ada, namun tidak bisa dijalankan lagi. Handphone kita barangkali menjadi mainan anak-anak yang dilemparkan ke tanah, dilemparkan ke sungai Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi, semuanya akan kembali ke zaman batu. Ya.
Semuanya akan kembali ke zaman di mana tidak ada segala sesuatu yang kemudian hari ini kita lakukan. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian. Bukan semata-mata kabar dari Allah. Dan bagi kita sebagai orang beriman cukup meyakini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Namun ternyata para ilmuwan kemudian menemukan fakta itu, bahwa kita akan kembali ke zaman batu, ke zaman di mana tidak ada teknologi, ke zaman di mana kemudian kita kehidupan begitu sangat alami Bapak Ibu sekalian. Karena efek yang begitu sangat dahsyat dari meteor ini. Dan ini juga dulu pernah kemudian disebutkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Ketika seorang murid yang bernama Ibnu Abi Mulaikah menceritakan dari gurunya yang bernama Ibnu Abbas ini, ya sepupu Nabi Muhammad SAW, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi Muhammad yang didoakan oleh Rasul agar ia menjadi seorang yang ahli takwil Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibnu Abi Mulaikah menceritakan, guru kami Ibnu Abbas pernah menceritakan di suatu malam dia tidak bisa tertidur. Lalu muridnya bertanya, kenapa engkau tidak tidur wahai syekh, wahai guru, wahai muallim? Karena tadi malam saya mendengar beberapa orang sahabat melihat meteor melesat di atas permukaan bumi, dan saya khawatir besok akan terjadi dukhan padanya. Sehingga malam harinya dia hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Padahal dia masih hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi dia meyakini akan peristiwa itu akan terjadi. Dan kita hari ini 1400 tahun sepeninggal Nabi Muhammad, dari hadis-hadis disebutkan oleh Rasul akan kemudian bumi ini dihujani oleh batu. Ketika bermunculan biduan-biduan wanita, ketika khamar merajalela di mana-mana, termasuk narkoba itu bagian daripada khamar. Ketika kemudian kemaksiatan merajalela di mana-mana, perzinahan begitu sangat bebas. Ketika masa itulah kemudian akan banyak negeri yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga keislaman kita hingga akhir kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Karena inilah wasiat yang terus disampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu tugas terberat orang-orang yang hidup di akhir zaman dalam mempertahankan iman dan Islamnya.